mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Salah satu mega skandal yang menjadi sorotan publik beberapa pekan ini adalah kasus dugaan korupsi BTS 4G di Kementerian Kominfo. Tak urung, mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adi Masardi angkat bicara dalam sebuah media online. Linknya kami cantumkan di kolom deskripsi. Menurutnya, kasus ini tergolong brutal, sistematis, dan terstruktur. Proyek mulia untuk menjembatani kesenjangan teknologi komunikasi atau informasi bagi masyarakat Indonesia yang luas menyerap anggaran 8 triliun rupiah dan dibahas di eksekutif bersama legislatif, di mana Johnny G. Plate selaku Menkominfo sebagai pelaksana kini akhirnya menjadi terdakwa. Adi lantas menyatakan Presiden bahkan harus dianggap terlibat. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan dalam tayangan video berikut. Adi Masardi, Ketua Komite Eksekutif KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sekaligus juru bicara Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menyorot tajam kasus dugaan korupsi BTS 4G melalui tulisannya di media online rmol.id pada Selasa 4 Juli 2023 bertajuk BTS dalam kurung bancakan terstruktur sistematis. Presiden harus dianggap terlibat. Dalam tulisan tersebut, Adi memaparkan program BTS atau Base Transceiver Station 4G yang dikorupsi dalam skala besar ini niscaya dibicarakan dan dilaporkan secara berkala dalam sidang kabinet. Jadi, mustahil Presiden tidak tahu. Pembangunan BTS 4G adalah program pemerintah untuk menjembatani kesenjangan teknologi komunikasi atau informasi bagi masyarakat di kawasan Indonesia yang luas dan berpulau-pulau. Itu sebabnya program dan anggaran pembangunan BTS ini masuk dalam APBN. Tentu saja sebelumnya dibicarakan panjang lebar di kabinet dan legislatif atau DPR untuk disepakati. Johnny G. Plate yang ketika itu Menkominfo bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Lazim dalam setiap pemerintahan, Menteri Pelaksana Program melaporkan hal ihwalnya, termasuk siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek BTS kepada Presiden dalam sidang kabinet atau dalam kesempatan yang lain. Guna memantau setiap program pemerintah, Presiden punya banyak mata dan telinga, baik yang resmi seperti KSP atau Kantor Staf Kepresidenan, BIN atau Badan Intelijen Negara, maupun yang tidak resmi atau orang-orang presiden di luar struktur atau kepolisian dan kejaksaan. Itu sebabnya jika ada penyimpangan di lapangan, Presiden bisa tahu lebih dulu dan lekas ambil tindakan agar penyimpangan tidak menjadi terlalu jauh. Melihat skandal korupsi BTS sudah jadi isu publik cukup lama sebelum akhirnya Johnny G. Plate dicokok Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2023 dan dinonaktifkan sebagai Menkominfo, maka wajar jika muncul pertanyaan publik. Ngapain saja Presiden Joko Widodo selama ini? Menurutnya, korupsi yang pelakunya menteri aktif bukanlah jenis korupsi macam office boy, nilep uang kembalian beli rokok, yang sifatnya accidental crimes. Ini adalah korupsi brutal, sistematis, dan terstruktur karena mata anggarannya dibahas eksekutif dan legislatif. Pelaksanaannya dibicarakan di istana bersama Presiden RI dan jajaran anggota kabinetnya. Tak heran jika kemudian skandal korupsi BTS melibatkan sejumlah petinggi atau penyelenggara negara dan kroninya. Memang brutal, lebih brutal lagi sekitar 8 triliun rupiah kerugian keuangan negara itu dicuri dari proyek yang sangat vital bagi masa depan anak-anak muda negeri ini. Mereka sudah merampok masa depan generasi muda kita. Mungkinkah Presiden Joko Widodo terlibat?
menurut Adi Mastardi dalam tulisannya, dalam konteks struktur atau budaya, korupsi tingkat tinggi seperti BTS yang melibatkan pejabat lintas kementerian dan berjalan cukup lama, maka Presiden patut dapat diduga terlibat. Ingat, di masa lalu, pada era pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ada skandal penipuan yang dilakukan Suwondo terhadap wakil kepala Bulog waktu itu Sapuan yang dijanjikan bisa jadi kabulok dipinjami uang 35 miliar rupiah. Karena Suwondo mengaku teman Presiden Gus Dur, maka DPR merasa perlu bikin pansus Bulog guna memastikan apakah Presiden terlibat atau tidak. Dengan acuan presiden kasus Suwondo ini, sesungguhnya kecurigaan kita terhadap keterlibatan Presiden dalam kasus BTS menjadi lebih nyata. Sebab Menkominfo Johnny G. Plate adalah 100% orangnya Presiden, pembantu Presiden Joko Widodo yang diangkat dengan sumpah. Lebih telak lagi, proses dan perkembangan pembangunan proyek BTS secara berkala niscaya dilaporkan kepada Presiden. Maka wajib bagi aparat hukum atau Kejaksaan Agung meminta kesaksian Presiden Joko Widodo, dan untuk itu tidak perlu repot-repot bikin pansus atau gelar hak angket. Persoalannya, dalam pemerintahan yang beradab, Presiden atau Perdana Menteri akan meminta atau memecat menteri yang sudah terindikasi terlibat tindak pidana sebelum instrumen hukum menindaknya. Bukankah pimpinan kabinet sudah tahu jauh-jauh hari jika pejabat setingkat menteri melakukan tindak pidana atau korupsi dan ditangkap saat masih aktif sebagai menteri? Menurut logika etika kekuasaan, maka pemerintahan secara keseluruhan dianggap korup. Jika rezimnya dinyatakan korup, maka secara moral dan secara politik pemerintahan sudah runtuh. Penyokong rezim korup tinggal satu kaki, hukum. Dalam kaitan ini, di Indonesia kita belum menemukan siapa paling punya otoritas hukum untuk mengeksekusi rezim yang korup. Anda tahu? Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.